Pak Faras membahas mengenai pasar saham dan juga pasar keuangan kita ya di tengah sentimen global maupun sentimen domestik. Anda sendiri melihatnya untuk pasar saham dan pasar keuangan kita saat ini sebetulnya di kacamata investor dan juga mungkin para pelaku pasar seperti apa sih Pak? Ya, mungkin kita bicara recently ya Mbak ya. Terutama tadi pasca seminggu terakhir BI rate turun gitu. Terus kemudian Jerome Powell comments di last meeting. So far sih tendensinya sebenarnya masih sangat positif. Artinya kalau kita lihat net inflow asing ke pasar domestik kita yang mungkin year to date ini masih outflow, net outflow sekitar $2 billion. Tapi seminggu terakhir bahkan sebulan terakhir itu mencapai di atas 700 juta US dollar. Jadi sentimen ke pasar saham Indonesia ini lagi positifnya gitu. Walaupun secara fundamental sebenarnya kita belum ada perbaikan dari sisi EPS growth-nya. Valuasi memang tetap masih murah dibandingkan historical. Kebetulan ya makanya tadi kalau kita bicara bahwa IHSG mencapai sempat all time high di level 8.000, kemarin tutup slightly below itu salah satu drivernya adalah itu. Jadi globally lagi positif, lagi risk on dengan ekspektasi Fed cut rate. Terus kemudian melihat valuasi di pasar saham di Indonesia yang masih rendah, nah itulah yang mendorong inflow ke Indonesia. Di samping investor global saat ini lagi risk off terhadap US dollar aset. Jadi makanya dia mencari emerging market assets antara lain di pasar Indonesia. Kemudian di obligasi sendiri, sebenarnya obligasi dari awal tahun, bahkan dari tahun lalu tuh sangat kuat ya. Inflow-nya tadi 4 billion US dollar lebih gitu, year to date. Jadi itu memperlihatkan bahwa sebenarnya investor asing maupun domestik itu masih sangat keen gitu untuk berinvestasi di surat utang pemerintah maupun yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Pertama dari sisi yield menarik, terus kemudian dari sisi menurut kacamata mereka dari resiko kreditnya juga tidak tinggi. Jadi kita ambil contoh juga CDS Indonesia juga sangat rendah gitu kan dibandingkan historical. Jadi ini sebenarnya menggambarkan appetite investor asing terhadap surat utang yang dikeluarkan oleh Indonesia ini masih sangat tinggi. Jadi dari awal tahun sangat strong demand untuk surat utang Indonesia baik oleh investor asing maupun domestik. Kemudian seminggu terakhir ini mulai masuk ke saham Indonesia. Jadi sebenarnya kalau dari tone global ini lagi sangat baik terhadap aset-aset investasi di Indonesia. Baik, lalu mengamati bagaimana The Fed begitu ya akan memangkas suku bunganya di tahun 2025 ini. Kalau kita lihat kan di tahun 2024 The Fed ini memberikan sinyal akan memangkas suku bunganya sebanyak 2 kali. Tapi sampai dengan bulan Agustus di tahun 2025 ini The Fed ternyata belum juga memangkas suku bunganya. Ini juga mungkin berkait dengan seperti apa inflasi di Amerika Serikat dan juga data tenaga kerja begitu ya. Nah tapi di sisa tahun 2025 sendiri dari aset manajemen melihat apakah The Fed akan memangkas suku bunganya sebanyak 2 kali atau masih dilihat lagi akan seperti apa? Apakah sudah cukup aman dalam tanda kutip bagi The Fed untuk memangkas suku bunganya? Iya benar, jadi pertimbangannya tadi ya, satu inflasi, yang kedua job market kalau di US. Inflasi sebenarnya kalau kita balik 3 tahun terakhir dia udah turun gitu ya, dari mungkin sebelumnya di atas 3% pasca COVID dan lain sebagainya, ini udah turun gitu. Tapi turunnya memang kalau di awal akhir tahun lalu mungkin 3%, bottomnya 2,3, recently naik lagi 3 bulan terakhir ke sekitar 2,7-an. Nah, sebenarnya tadi kalau kita tarik agak ke belakang sebenarnya sudah turun gitu. Jadi inflation pressure longer termnya udah turun. Tapi recently karena trennya lagi agak naik kembali, itu yang mungkin dikhawatirkan oleh The Fed bahwa dia tidak bisa buru-buru untuk memangkas suku bunga. Tapi on the other side, sama seperti yang Powell comments lalu, dia melihat bahwa ada potensi perlambatan di job market. Jadi kalau year to date ini jobless claim kan cukup stabil ya, 230.000, 240 gitu ya, mungkin di ranging itu. Tapi nggak juga turun signifikan. Kalau ini begini terus, maka unemployment-nya mungkin bisa naik gitu dari tadi. Ini juga sama sebenarnya unemployment itu kalau kita tarik ke belakang itu sebenarnya sudah naik ya dari sebelumnya mungkin 3,5% unemployment rate di US, sekarang udah di atas 4%, jadi 4,2. Nah kalau jobless claim-nya tetap seperti itu dikhawatirkan jadi naik gitu, jadi ke 4,3% untuk dalam jangka waktu dekat. Nah mungkin inilah yang dikomen oleh Powell bahwa ini ada potensi perubahan stance untuk suku bunga. Nah, potensinya seperti apa? Kalau sekarang kita mungkin biasanya kita di buy side lebih lihat market participants terutama global itu expect-nya seperti apa. Jadi mereka expect probability untuk cut rate di September tuh naik udah di atas 80%, 85%. Sebulan lalu tuh masih 60%. Jadi naiknya cukup signifikan. Makanya kita lihat semua orang memprice in itu tadi bahwa akan ada Fed fund cut rate di September sebanyak 25 basis point. Jadi until habisnya tahun ini paling tidak 1 kali.
walaupun kalau kita lihat tadi probability yang sama untuk another cut 25 basis point di Oktober juga nggak rendah, tapi masih 50-50 gitu. Jadi kalau kita melihat mungkin lebih konservatif ya, kita konservatif, kita expect another 25 bips cut rate, nah itu yang udah di price in oleh di market. Terus another 25 itu kemungkinan di first Q tahun depan. Another 25 lagi mungkin di second Q-nya gitu. Jadi mungkin kita pandangannya sekarang seperti itu. Baik, tapi kalau mengamati pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat untuk saat ini sebetulnya seperti apa sih? Artinya juga pertumbuhan ekonomi ini bukannya tadi ya membahas tentang inflasi, juga bagaimana data tenaga kerja, tapi juga mungkin pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan ya di Amerika Serikat ini seperti apa sih? Apakah ini juga menjadi salah satu pertimbangan atau consideration bagaimana The Fed akan memangkas suku bunganya? Apalagi kalau kita lihat begitu ya, ini kan The Fed saat ini mungkin tidak seperti di pemerintahan sebelumnya, ada campur tangan begitu ya dari Presiden Trump untuk pengambilan keputusan yang akan diambil oleh The Fed. Bagaimana kacamata Anda terkait dengan hal ini? Iya, kalau kita lihat memang kalau GDP growth-nya sangat baik di Amerika. Selalu di atas ekspektasi. Yang tadinya dipikir akan melemah, melambat, ternyata enggak juga. Terus kalau kita lihat earnings di S&P 500 emiten juga growing gitu kan. Harga saham di Amerika juga mengikuti dengan secara sama. Tapi kalau kita bedah lebih lanjut, ini juga dari analisa berbagai ekonom dan analis, sebenarnya US market ini sangat tertolong oleh spending capex di AI sector. Jadi benar-benar nih AI sector lagi spending luar biasa, capex, investment. Nah inilah yang mensupport tadi pertumbuhan, salah satu yang supporter utama pertumbuhan ekonomi di Amerika. Makanya kalau agak bertentangan gitu ya, GDP growth-nya tinggi, tapi unemployment-nya kok creeping up gitu kan. Jadi memang mungkin hanya selective sector, yaitu di teknologi informasi dan AI inilah yang satu-satunya sekarang growth driver-nya. Gitu. Jadi tidak merata. Makanya kalau tadi fair enough juga, Powell akhirnya atau The Fed melihat bahwa sebenarnya ada tendensi perlambatan ekonominya nggak stalling kata mereka gitu, tapi ini ada tendensi akan perlambatan antara lain di job marketnya. Nah itu mungkin yang dilihat di Amerika. Yang kedua di ekonomi Amerika sendiri yang menyebabkan investor global itu risk off adalah tadi bill terakhir atau law terakhir yang disahkan oleh Presiden Trump itu menyebabkan pertambahan defisit Amerika yang sangat tinggi. Kalau defisitnya sangat tinggi, credit worthiness-nya juga turun. Makanya ada downgrade kan terakhir dari credit rating agency. Setelah itu banyak investor termasuk central bank mereka mulai keluar dari USD assets. Mereka melakukan diversifikasi ke aset-aset lain, mata uang lain, dan bahkan terakhir mungkin kalau kita lihat data central bank global, reserve mereka kedua ini sekarang emas. Gitu. Tadinya mungkin keduanya itu euro ya, sekarang udah tergantikan oleh emas. Artinya juga ada shifting dari US dollar ke aset lain, salah satunya emas gitu. Baik, lalu mengamati